menerapkan di sini seperti itu. Mulai dari saya sampai ke staf-staf itu harus tahu tugas PMD itu apa sebenarnya. Kalau kita sudah tahu tugas kita gampang kan. Sesungguhnya kita di memori kita sudah ada pengetahuan yang selama ini mungkin jarang-jarang kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih dan apresiasi kepada pengurus dan teman-teman sekretaris desa yang punya kepedulian untuk melaksanakan program pembangunan yang baik, tepat, dan benar di desa kita masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya login dulu ya. Terhormat para sekretaris para sosialisasi bulan Bupati nomor 23 tahun 2020. Jadi saya ingin dulu kita mencermati dulu ini, karena kalau kita tidak mencermati nomor 16 sampai 21 itu kita gampang nanti gerakannya. Jadi yang dikatakan TPK sesuai dengan Perpu nomor 7 dan Permendagri 20 itu TPK disingkat TPK adalah tim yang membantu, karena kuncinya adalah membantu Kasikaul dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasikaul. Jadi kalau pengadaan laptop saja bisa dilakukan sendiri oleh Kasikaul, TPK itu sama. Terus yang dikatakan penyedia barang selanjutnya disebut adalah penyedia adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang dan jasa. Yang dikatakan pembelian langsung seperti dengan pasal tadi adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli membayar langsung kepada satu penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasikaul. Terus yang ketiga 19 permintaan penawaran adalah metode pengadaan dengan membeli membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis kepada paling sedikit 2 penyedia dilakukan oleh PPK. Lelang pemilihan penyedia untuk semua pekerja yang dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi syarat. Swaklola adalah cara memperoleh barang dan jasa dengan dikerjakan sendiri oleh PPK atau masyarakat. Jadi mungkin harus paham karena ada persoalan kemarin disampaikan ke saya guys, beli laptop ini lelang atau swaklola? Saya katakan kalau kau beli sendiri ke toko komputer itu kata dia swaklola. Tapi kalau kau tuju satu penyedia untuk mengadakan barang ini itu namanya melalui penyedia. Penyedia itu bisa dikategorikan pembelian langsung. Pembelian langsung di sini bisa melalui tahap tawar-menawar. Karena sejatinya kalau melalui penyedia pasti ada untung. Untung itu yang kita tekan sehingga kita dapat mendapatkan barang dengan harga yang sebenarnya. Terus lanjut ke pasal 2. Mungkin kita paham sudah pasal 2 ada masalah. Tata nilai pengadaan. Nah, perlu diingat bahwasanya tata nilai pengadaan itu memahami ada sampai H. Prinsip-prinsip pengadaan itu efisien, efektif, transparan, terbuka, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, adil, dan akuntabel. Jadi memang semuanya transparan ketika kita melakukan pengadaan barang dan jasa. Saya ambil mungkin teman-teman sudah baca. Saya langsung ke pasal ini pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu kepala desa, Kasikaul, PPK, masyarakat Indonesia. Itu sudah ada masalah. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Tugas Kasikaul. Kasikaul sebagaimana dimaksud pasal 9 UUD mengelola pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya. Tugas Kasikaul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dalam mengelola pengadaan meliputi menetapkan dokumen persiapan pengadaan, menyiapkan dokumen persiapan pengadaan ke PPK, melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, menandatangani bukti transaksi pengadaan. Nah, sudah jelaskan sih bukan PPK yang menandatangani bukti transaksi, tetapi Kasikaul. Jadi memang Kasikaul ini dalam hal ini kalau dinyatakan sama statusnya kepala dinas, Pak.
KPA pengadaan, mengendalikan pelaksanaan pengadaan, menerima hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh TPK. Mungkin lampirannya sudah dibaca, ada nanti serah terima dari TPK ke Kasih. Nah, dan melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai dengan tugasnya kepada desa. Seperti tadi Bang Mulya, ada lagi serah terima dari Kasih ke kepala desa. Terus kita lanjut ke TPK, tugas TPK. Karena ini kemarin ada sedikit yang pertentangan dari teman-teman masih menganggap TPK itu seperti di Perhub nomor 2. Perhub nomor 2 dia yang melaksanakan, dia yang membayar, dia yang bertanda tangan terhadap pihak ketiga. Nah, ini tidak lagi. Tugas TPK itu yaitu ini TPK perangkat desa, kelembagaan, masyarakat. Jadi TPK ini bisa terdiri dari 3 unsur, yaitu perangkat desa wilayah, dapat dusun, lembaga masyarakat dan masyarakat. Ini sudah jelas Pak semua ya, yang 16 ini kita pahami bersama bahwa tugas TPK itu. Kalau ada yang di 35 kayaknya langsung tanyain ya. Kita diskusi, ini bukan kita diskusi. Ya, ini TPK. Nah, paham dulu ini Mbak ya, 16 ini TPK itu adalah tim yang membantu Kasih dalam melaksanakan kegiatan. Oke, kita masuk ke pasal 12. Di sini tidak dilihat, jadi ketua itu diangkat bagi yang memiliki kemampuan. Jadi tidak harus biasa mengangkat ketua tapi tidak fungsi gitu. Makanya di sini tidak fungsi ketua itu adalah perangkat desa pelaksana wilayahan. Yang sampai memang ada masyarakat yang memang notabene mampu melaksanakan, mampu mengkoordinasi pekerjaan tersebut, jadi ini yang kedua. Tapi kalau memang TPK-nya mampu, kenapa tidak? Itu perangkat desa wilayahannya dalam hal ini dusun ya nggak ada masalah. Karena di pasal di Perhub nomor 7 kan jatuh Pak, bentukannya. Jadwalnya adalah dusun. Iya. Jadi yang diikuti yang mana? Jadi gini, bedakan Perhub nomor 7 dengan Perhub 33. Perhub nomor 7 adalah pengelolaan keuangan. Perhub 33 adalah pengadaan. Beda substansinya. Jadi pengadaan itu adalah cara memperoleh barang. Tetapi kalau Perhub nomor 7 adalah cara mempertanggungjawabkan dan melaksanakan kegiatan tersebut. Cuman di sini kan dia juga masalah usulan TPK itu. Iya, diatur tapi tidak dijelaskan bahwasanya ketua itu adalah perangkat desa. Kalau yang mau itu apa? Ketua berasal dari perangkat desa wilayahan. Kalau pelaksana kegiatan. Jadi substansinya berbeda ya. Ini adalah proses pengadaan. Substansi nomor 7 adalah proses pelaksanaan kegiatan. Jadi artinya gini, ke depannya untuk TPK ketua itu yang mempunyai kompetensi sendiri aja. Iya. Boleh dari masyarakat atau Boleh. Nah, Tetapi pemahaman saya tetap jangan sampai juga pengadaan barang dan jasa itu masuk karena tahap pelaksanaan pekerjaan. jadi kita ambil yang Iya, kalau pengadaan barangnya aja. Pengadaan barangnya. Artinya gini, Pak, ini saya agak bingung. Benar yang disampaikan Pak Yara, berarti yang mengatur ini adalah untuk lelang, bukan pelaksanaan kegiatan. Lelangnya, lelang pengadaan Berarti barangnya. ada 2 TPK ya? Pelaksanaan sama. Ya, TPK fungsi itu ada 2, yaitu satu melaksanakan kegiatan, satu untuk pengadaan barang dan jasa. Ini aja Pak, jelaskan contoh kegiatannya aja teman-teman biar lebih paham kan. Nah, Misalkan nih, kegiatan belanja laptop. Nah, Modal kan gimana? Belanja Ya. modal. Nah, itu kayak bahannya. Apa TPK-nya? Posisi TPK-nya di mana dia? kalau pelanggan laptop itu kamu mampu laksanakan, perlu baca TPK. Sudah jelas itu Pak. Ya. Nah, misalkan kalau pakai TPK, silakan tunjuk bikin dokumen contoh ada pengadaan laptop jaringan.
luar biasa banyaknya. Nanti dalam hal jumlahnya kasih tahu tidak mampu melakukan lelang tersebut. Bentuklah panitia komplek. ya komplek lah. Ada sistem jaringannya, ada PC-nya, ada networknya. Bentuk panitia untuk melelang jaringan tersebut dengan komputernya. Kalau fisik harus. Nah, kalau fisik, kalau itu barang pengadaan, kalau barang pengadaan, pastilah kalau kita beli barang melalui pihak ketiga, itu barang itu pasti sudah ada terpasang kalau kita bayar kan. Nah, beda kalau kita mengadakan sendiri kan tak perlu pakai itu. Kalau terkait dengan Pak, ini belum dibahas sebenarnya. Iya. Cuman di situ kan ada disebutkan terkait dengan laporan pengambilan. Nah, jadi mungkin kalau nanti kita bahas Kalau misalnya ini dari bukan fisik, otomatis kan di situ misalnya melibatkan TPK, pasti TPK di 167 dengan di 133 ini otomatis lebih tambah di 133. ya sama tugasnya. Betul, sama tugasnya. Nah, di situ sedangkan di 167 itu untuk mana lain ya. Kalau untuk kegiatan yang fisik apakah juga seperti itu sudah akan dilakukan? Non fisik. Nah, kalau saya melihat Perpu nomor 7 sudah dijelaskan memang di situ bahwa PPK dalam hal ini melaksanakan kegiatan dapat honor. Harapan saya Pak, ini sama statusnya kita ini pada barang dan jasa ini sama statusnya UL, yaitu ad hoc atau di dulu dalam menjalankan tugasnya memang standarisnya untuk dapat honor karena harus menyusun dokumen lelang. Dalam hal ini memang sebenarnya tugas dan fungsi itu melekat sama kasih tahu, tapi dalam hal tidak mampu dilaksanakan dapat dibantu kasih tahu. Perlu diingat memang di dalam melaksanakan tugas itu bermacam cara itu diberikan kemudahan kepada kasih tahu. Dalam hal perencanaan kasih tahu diberikan ada teknis. Dalam hal pelaksanaan kegiatan diberikan oleh TPK. Dalam hal proses lelang diberikan kau kasih juga dibantu oleh TPK untuk mengadakan pengadaan barang dan jasa. Jadi memang komplit sebenarnya tugas kasih tahu. Dan memang kasih tahu ini harus orang-orang yang memiliki kemampuan leader. Mohon maaf beberapa kali monitoring di desa Pagalis, ada memang kasih tahu hanya duduk aja, nggak ada kerja-kerja. Kita yang nggak ngerti apa. Saya minta nanti ke depan, sekdes, ketika melihat kasih tahu tidak mampu ya di rolling lah. Kades itu Pak. Kades ya. Ada kasih tahu yang tidak mengetahui tugas dan fungsinya. Maksudnya Bapak Basir itu, Ya. Siap. maksudnya Bapak Basir itu sekretaris desa memahami persoalan-persoalan personil atau yang manusia di sekretariat. Persoalan keadaan yang mau karena secara fungsional sudah dilakukan. Kalau sedikit nanya sedikit, Boleh. yang kita ketahui saat ini TPK itu kan teman-teman di bawah dusun menyatakan TPK itu per wilayah. Ya. Tapi kalau gambaran kami di sini kan setidaknya TPK itu kan satu Pak, yang ditunjuk yang mampu. Ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Apakah memang per wilayah atau cukup satu tim TPK? TPK itu terdiri dari 3 orang. Betul. TPK ditetapkan dengan jumlah personil paling sedikit 3 orang. Yang tidak boleh sendiri TPK itu. Ya, maksud saya kita bentuknya per dusun atau cukup satu? Kalau ini yang terjadi. ya, kalau yang terjadi benar. Ini pertanyaan memang seperti itu. Kalau fisik sudah jelas, pasti seperti dusun lah. Tidak lakukan. Tapi kalau saran saya untuk pengadaan barang dan jasa itu per kasih, karena sudah dijelaskan di sini. Per kasih. Contoh kasih kau ada barang yang gede. Pengadaan barang dan jasanya. Hah? Kalau baik di masing-masing wilayah kan seharusnya 3 gedungnya 3 TPK-nya otomatis kalau 1 TPK ketiga sudah 9. Ini untuk kegiatan fisik dan untuk kegiatan non fisik seperti pengadaan jasa itu masing-masing korporasi nanti kalau ada semua kegiatannya Ya sudah, saya nanti kembalikan nanti ke Pak Kadis bagaimana apakah itu memang dirangkap oleh TPK pelaksanaan kegiatan dan TPK ya supaya jangan ada persepsi yang berbeda kan. Ya. Kalau yang itu yang dimaksud kami kan satu di TPK mau beli jenis kegiatan satu aja. Begitu ya. Semuanya begitu. di mana itu memang jelas di Permen 20. Lanjut. Permasalahan itu
tentang kegiatan di dalam perbuku baik itu video menuju baik itu DKI. Jadi tidak dijelaskan apa ditetapkan pasti bahwasannya satu DKI satu atau tiga, karena yang saya pahami selama ini kan DPK 3. Untuk tahun ini kami tidak pakai 3 lagi karena terlalu banyak petugasnya, jadi lah orang udah kasihan, makanya kita pakai satu. Jadi begini, pandangan saya seperti ini Pak. Pandangan saya kan, honor TPK itu sesuai dengan yang disebut kerjaannya. Mau 1 orang ada TPK-nya, mau 10 kegiatannya bersih 10 honornya kan, benar seperti itu. Kalau memang ada satu TPK, satu desa, satu TPK mampu mengcover 10 kegiatannya, nggak masalah, nggak masalah. Tetapi yakinkan bahwa memang kalau bentuk TPK itu tidak melempung pekerjaannya. Jangan sampai juga karena mau memberikan insentif lebih banyak, satu aja TPK-nya terrempung mengurusi 10 kegiatan. Karena seperti itu, akhirnya laporan terbengkalai. Karena tujuannya sebenarnya ini, harapannya ini TPK dibentuk per dusun, karena dusun tanggung jawabnya masing-masing, ngerti cara mengelola kegiatan di kampungnya sendiri kan, supaya kalau ada masalah TPK yang menangani. Toh kalau memang jalan itu kurang teman-teman CBS mau memberikan lebih kepada mereka, tapi jangan juga diabaikan laporan-laporan yang harus dibuat oleh CBS. Mohon maaf, sampai ada yang belum pernah saya dengar TPK membuat laporan. Yang membuat laporan itu kasih tahu dan syaratnya. Padahal sejatinya kalau kita membaca Perbu nomor 7 yang membuat laporan itu untuk kasih tahu adalah TPK. Sampai ada yang membuat laporan realisasi kegiatan ke kasih tahu. Sehingga kenapa kasih tahu sampai hari ini semua kegiatan fisiknya itu dikira-kira, nggak ada yang menghitung. Padahal sejatinya di Perbu kita sudah di Kemendagri kita atau PMK itu peraturan menteri keuangan itu realisasi fisik itu dihitung, bukan dikira-kira. Nah, saya coba membuat formulasi seperti ini. Formulasi cara membuat laporan realisasi kegiatan terkait masalah fisik di lapangan. Karena memang kendala paling besar kita di sini adalah kegiatan fisik. Ini dampaknya kita campur aja supaya satu bahasa, karena ini memang keterkaitan, tidak ada yang terpisah. Ini ada contoh saya buat, ini contoh backup seperti inilah yang kami mau backup perhitungan. Ini contoh LPB. Kalau pekerjaan jalan itu pasti ada LPB, ada timbunan tanah. Ini contoh. Ada nggak yang membuat sampai hari ini laporan realisasi seperti ini? Sampai hari ini ada yang membuat laporan kemajuan pekerjaan. Makanya kenapa teman-teman di desa itu semua pekerjaan itu dikira-kira. Padahal kalau ini dibuat, ini sudah jelas ada progres di sini. Total jumlah progres ini itulah realisasi lapangan. Cara berhitungnya di sini adalah ini volume APBD atau RAM. Di sini adalah realisasi. Jadi cara mengisi progresnya ini adalah volume realisasi dibagi volume APBD dikali bobot. Itulah realisasi. Cara menghitung bobot adalah jumlah nilai ini dibagi dengan total di bawah di sini kali 100%. Jadi ketika bobotnya dijumlah ini nilai 100% pekerjaan ini. Jadi pekerjaan di sini bisa saja gunung, bisa saja di sini pasir, bisa saja tenaga, honor TPK, semua masuk nanti di sini. Jadi cara membuat kita laporan realisasi yang dibuat oleh TPK ya harus seperti ini. Dan sampai hari ini tidak ada yang membuat laporan realisasi. Nanti kita bahas honor nanti Pak Kalis. Tanya dulu kerjaannya baru honornya. Masyarakat itu kan namanya disebut musyawarah. Musyawarah itu kebanyakan kegolongan itu saya serahkan ini. Dipilihlah saja padahal tidak salah. Saya tidak bisa jawab itu Pak, nanti Pak Kalis saya jawab. Kalau persoalan sosial saya pengalaman saya kurang. Tapi kalau persoalan politik kita bahas. Kita kembali ke basic ya. Pasal jadi kita sepakat ya, TPK di sini samakan dengan TPK yang di Perbu nomor 7 urus wilayah. Supaya jangan ada apa itu yang dinyatakan tadi itu, supaya nanti lain TPK pengadaan barang dan jasa, lain TPK yang lain orangnya. Tapi itu tadi minta. Iya susunannya. Kita sepakati aja bahwasanya walaupun di pengadaan barang dan jasa ini idealnya sebenarnya ketua itu oleh yang mengerti, paham. Tapi karena seperti itu kondisinya ya
supaya tidak terjadi dualisme nanti pemahaman yang berbeda di masyarakat ya. Kita sepakat aja ketua TPK juga di sini untuk mengadakan itu ya ke dusun. Mulai dari masyarakat biasanya biasanya ada itu menetapkan mereka tidak harus dari perangkat desa kewilayahan. Nah sementara ini kan beberapa tahun lalu kita sudah tahu semua dan kita kadang-kadang harus. Nggak bisa Pak. TPK itu kalau untuk pelaksanaan PIS sudah jelas Perbup nomor 7. Ketua itu adalah kewilayahan dusun. Kalau Pak Kades menetapkan di luar itu berarti Pak Kades melanggar Perbup nomor 7. Itu harus diluruskan sama Kades. Kalau ada Kades berani menetapkan pelaksana kegiatan itu ketuanya bukan dari dusun ya itu buruk. Kita melanggar loh Pak Kades ini. Kita melanggar Perbup nomor 7. Sudah dijelaskan di Perbup nomor 7 bahwa ketua itu adalah dusun. Apa? Ya. Kalau sudah di ya. Ya benar. Kalau sudah dikunci tidak boleh perangkat desa, ya janganlah mencari-cari perangkat desa ya. Di lembaga carilah. Ya. Boleh berarti kalau tidak boleh, jangan juga di sini dibolehkan. Dicatat nanti Pak Kadis yang menjawab masalah itu. Karena itu kebijakan ya. Saya tidak bisa menjawab di luar kebijakan. Saya hanya berbicara terhadap yang ada ini. Kalau dicabut itu. Nah. Oke, kita lanjut ya. Ya. Untuk TPK itu sendiri, kalau salah secara strukturalnya mengikuti yang namun untuk berdiri pelaksanaannya hanya ada satu TPK. Kenapa satu TPK? Karena memang berkeuangan sendiri hanya belanja TPK dan verifikasi serap belanja. Sudah dijelaskan tadi Pak. Kalau belanja yang kecil tidak usah pakai TPK. Ini ada Apa? kalau tidak Ya. Kalau juga saya melihat ya belum pernah ada seleti desa itu belanjanya itu boleh belanja pengadaan barang dan jasa itu melalui pihak ketiga belum ada kan? Nah, yang dimaksud di sini mungkin ini kebanyakan kalau kita lihat baca dan cermat itu kebanyakan itu kegiatan yang melalui fisik melalui media. Jadi kalau memang bisa dilakukan sendiri nggak usah pakai TPK. Itu membuang negara ceritanya. Karena tujuan jelaskan dalam hal melaksanakan kegiatan kasih kaum dapat membantu. Bahasa dapat itu sudah kita bisa laksanakan. Kalau kasih kaum mampu ya nggak usah. Kan seperti itu. Jadi sekarang ya, kita sebagai teman-teman mungkin dari sementara Bapak tadi menyampaikan harus kepala dusun. Sementara per wilayah kita baca yang jelas barang Dusun sama wilayah sama nggak? ini dibahas. Namun saya tadi Bapak sampaikan per wilayah untuk konstruksi. Yang baca ini kan pengadaan barang dan juga sosial. Karena di poin 6 di pasal tugas TPK di poin 6 itu sudah jelas pelaksanaan konstruksi di poin 6. Jadi maksud saya supaya kita sepakat bahwa TPK itu berdiri satu di pemerintah desa yang untuk membantu alokasi melaksanakan baik itu sisi lapangan maupun pengadaan dan pengawasan. Nah, kalau kami begitu karena itu karena tujuannya sudah jelas khusus untuk pekerjaan konstruksi. Ada berarti yang nanti Pak barang dan konstruksi ini. Pasal 12. Ini pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami. Berarti ada satu besar TPK. Sejarah ini kalau 2016 sama Pak, kita membentuk tim penanggung jawab di lapangan satu orang untuk bertanggung jawab. Terima kasih Pak. Satu PPK satu desa ditunjuk yang mampu. Kalau per wilayah satu, nanti dusun sebelah pasti dusun yang lain nanti cemburu Pak. Ini terjadi di mana? Kok saya bukan PPK kok dusun itu? Nah, sementara pekerjaan di dusun sana. Oke, Mas Boris. Tadi sudah kita mungkin dijelaskan sama dari
ada memang desa yang melaksanakan TPK itu cuma satu, mengkapur seluruh kegiatan. Masalah saya bilang tadi kan. Tapi ada juga desa menunjuk TPK produksi juga. Kenapa saya bilang? Jangan sampai kita menunjuk satu TPK 3 orang ini 10 kegiatan nanti dia kerjakan terbengkalai lapangan. Kalau persepsi tadi sudah sepakat tadi bahwasanya apa yang menjadi pengadaan barang dan jasa TPK-nya itu juga ya pengadaan barang dan jasanya. Kita sepakat ya seperti itu. Jadi kalau kita mau sepakat hanya satu TPK, saya rasa saya juga nggak sepakat kalau satu TPK aja karena memang ada beberapa desa yang kompleks. Ya. Kalau desa-desanya kecil mungkin bisa, tapi kalau desanya jangan ada TPK khusus pengadaan, jangan ada TPK. Oh iya. Oh iya. Sepakat kita boleh itu ya. Sepakat ya. Fungsinya sama. Karena memang sejatinya juga mungkin kalau saya salah dikoreksi karena kita sama-sama belajar ini teman-teman di desa lah yang lebih pengalaman daripada saya. Karena memang salah satu tugas TPK itu membantu kasih tahu baik itu pengadaan barang dan jasa maupun yang lain-lainnya. Oke ya, sepakat ya. Oke, clear. Lanjut. Ini Bu Yuni tadi ngomong TPK nanti diberikan honor ya kita bahas nanti. TPK dapat diberikan honor besarnya pada yang mengumpul desa. Keuangan desa itu dibahas nanti di Perbup nomor 7. Ya, itu standar. Oke. Jadi Pak Kadis, teman-teman ini gampang ini. TPK mengelola kegiatan itu honornya sangat kecil, sangat kecil. Saya juga melihat ada Perbup ini. Bentar, siapa yang menentukan besarannya? Perbup. Berapa itu? Ada standarnya, Pak. Terbukan berapa? Tahun 2019, Pak. Berapa? Saya nggak ada, Pak. Kalau yang menentukan memang nggak ada TPK itu 3%. Dulu TPK itu honornya 3%. Ketua. Nah, sementara ini sekedar pembanding ya. Tolong saya dikoreksi juga. Ini ada Perbup. Nah, ini ada Perbup 28 nomor 28 tahun 2019 terkait masalah standarisasi belanja pegawai di lingkungan pemerintah. Paling tidak mungkin mendekati ini kali ya. Oke, itu masih bimbingan segres-segres. Pakai ruangan gua aja, pakai ruangan. Saya harapanku itu honor TPK ke depannya Pak Gadis mungkin mendekati seperti ini Pak. Ini honor personil pengelola teknis kegiatan yang ada di kabupaten. Yang kalau 0 sampai 100 juta PPTK, karena memang sejatinya adalah TPK itu adalah PPTK kalau versi desa namanya. Itu sebesar 420. Selama ini honornya hanya 200.000 ya Pak Gadis. 200.000 memang sangat kecil. Mungkin itu yang kita pikirkan nanti merubah Perbup nomor 7. Hah? Ya. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Oke, itu hanya intermezzo aja ya. Kita tetap mengacu pada Perbup 3 dulu, kita bahas masalah pendukung-pendukungnya nanti kita bahas selanjutnya ya. Ini masyarakat sudah jelas ya, penyedia sudah jelas. Penyedia itu memiliki tempat lokasi kecuali tukang batu bla bla bla. Itu sudah dibaca teman-teman. Biasanya ditetapkan setelah apa? Ya. 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 Itu aja setelah musrembang kan, hasil musrembang. Karena memang juga penetapan TPK diatur di Perbup Permendagri 20 kan.
Ini tidak bertentangan, saya juga membaca Permendagri nomor 20 sama, penetapan TPK hasil musrembang des. Kan kalau sudah ditetapkan draft nilainya, contoh itu gini ambang batas. Kita pengadaan barang dan jasa, nilai yang contoh ini barang saya rencanakan taruh 20 juta. Sebelum saya melakukan pengadaan lelang barang, tentulah saya melakukan survei kan. Ternyata barang ini harganya 21 juta sekarang, ya jangan dilakukan. Ini RKP lagi nih Pak ya? Apa? Ini RKP lagi. Enggak, artinya gini. Ini dia bilang melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan di musrembang desa. Musrembang desa itulah yang menjadi nanti di APBD desa kan? Tapi kan nilainya itu belum maksudnya. Oke, gini. Saya paham. Di desa begitu, di kabupaten pun kadang begitu. Ya. Jadi karena kegiatan itu mau dilaksanakan, udah masukin aja dulu nomenklaturnya sama harganya kira-kira gitu. Kira-kira. Nah, jadi gini, walaupun kira-kira, tetapi kan pedomanin belanja tahun lalu gitu. Standar belanja tahun lalu. Nah, sebenarnya kalau ngikutin kayak saya tadi bilang, bahwa setiap kegiatan itu ya untuk pekerjaan-pekerjaan bukan pengadaan ya, pekerjaan-pekerjaan fisik dan apa itu selalu ada uang lebih di dalam RAB Bapak Ibu sekalian. Cuma persoalannya Bapak Ibu ini begitu ada RAB habis gitu, dihabiskan. Padahal itu ada uang lebih itu. Jadi nanti ke depan kalau pada para auditor kita ini paham, itu kalau ada uang anggaran kita 100 juta, itu sudah ada uang lebih itu minimal 12 juta setengah. Kenapa? Karena itu ada pajak, kemudian situ ada pekerjaan dipersiapkan untuk pekerjaan tambah kurang. Eskalasi SCO. Yes. Kalau tidak ada pekerjaan tambah kurang, berarti begitu kegiatan itu selesai, ada saldo kita 10 juta. Minimal tuh 10 juta. Kalau ini kan enggak habis. Berbagai macam cara menghabiskannya, enggak apa-apa juga habis. Kalau kemudian di dalam gambar perencanaan pertama katakanlah 100 meter, lebar sekian, ketebalan sekian ya. Kemudian nih ada uang 10 juta lebihnya. Tapi jangan lalu menambah di atasnya lagi gitu. Ada progres tambahan, tapi yang paling penting itu adalah ada justifikasi teknis dulu terhadap pekerjaan itu dari konsultan, bukan dari kepala desa, bukan dari siapa. Serahkan ke konsultan, walaupun itu ada usulan dari kades dan lain-lain. Tetapi selalu dijustek, selalu disahkan oleh seorang konsultan supaya kalau ada apa-apa, teman-teman bukan yang dipanggil konsultan menjelaskan gitu. Nah seperti itu. Dan jadi harga pasar itu penting, harga pasar apalagi itu pengadaan ya. Oleh karena itu hati-hati dalam menetapkan anggaran, karena kita sebenarnya yang disarankan KPK ya, sebenarnya kita semua termasuk saya berangkat tuh dari situ gitu, asal-asalan menetapkan harga. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai katakanlah Gunung Makmur, Gunung Mulia dekat-dekatan terus harganya jauh berbeda dan lain-lain ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita menjadikan acuan namanya juga harga pasar di survei. Jadi yang benar itu sebelum kita musrenbang itu, karena musrenbang itu kan memang sesungguhnya adalah bicara program dan kegiatan ya. Musdes ya. Itu bicara program dan kegiatan itu sebenarnya. Masalah harga itu seharusnya kita nih Pak Basri juga punya ketetapan harga lah, ketetapan harga yang masing-masing desa harusnya tuh punya itu, sehingga begitu ada persoalan, ini harga sekian tuh sekian dan seterusnya, tidak bahasanya tidak ngarang-ngarang lah dalam menetapkan itu, ya seperti itu ya. Iya, jangan. Nggak bisa. Iya. Makanya harus ada silpa, karena kira-kira kan. Ya. Jangan takut ada silpa gitu, karena teman-teman di desa ini enak begitu ada silpa di persoalan saya di DPMD dengan Dinas Pendidikan itu sama ya, dengan dana pos itu. Yang enaknya teman-teman itu begitu ada silpa tuh uangnya masih langsung bisa dipakai. Tapi kalau di kita nggak bisa, dia masuk ke kas daerah dulu, dia masuk di dalam karakter pendapatan dulu. Pada saat anggaran perubahan baru diambil lagi itu untuk digunakan di tempat yang lain.
Kalau teman-teman kan nggak, muter di situ aja, Iya. cenderung lebih enak gitu. Ya oleh karena itu sangat dibutuhkan. Jadi apapun yang kita bahas ini sangat tergantung dengan kepala desa itu sebenarnya. Mau ngapain desanya ini tuh sebenarnya. Ya, semua tergantung dengan kepala desa. Tetapi teman-teman saya pikir harus mampu memberikan pendapat-pendapat gitu ya. Jangan sampai sama dengan di sekolah ya. Banyak kepala sekolah nggak ngerti bagaimana menyusun anggaran sekolah, menyusun menggunakan dana bos dan lain-lain. Sehingga yang dibicarakan di awal, dia menerima uang, dia belanja barang, dia menerima, dia meng-SPJ-kan. Salah, sudah salah. Sama dengan saya, kalau saya disuruh beli barang, uangnya di saya yang meng-SPJ-kan, saya juga yang melaporkan dan segala macam. Pastilah ada sedikit setan yang nempel ke saya. Udah pakai aja uangnya itu, dia ganti gitu tuh. Sebenarnya harus terpisah itu. Siapa yang mengadakan, siapa yang memeriksa, siapa yang mempertanggungjawabkan atau bendaharanya siapa yang membayarkan dan dipisah orang itu. Oke, next, lanjut. Dari mana kami bisa evaluasi kinerja TPK itu kemudian disimpan juga diatur untuk anggota TPK itu bisa lebih dari 3 orang menyesuaikan dengan tingkat kesulitan kompleksitas pekerjaan. Apakah sudah bisa ditafsir waktu penyusunan RK? Bisa, rasanya kalau pekerjaan kompleks itu bisa deh tahu itu. Teman-teman sekdes ini paham, oh ini pekerjaan kompleks ini. Kira-kira kalau pekerjaan seminisasi kompleks nggak? Kira-kira kalau pekerjaan drainase kompleks nggak? Enggak, teman-teman sudah bisa memperkirakan, oh ini kompleks loh. Contoh yang dikatakan kompleks seperti Bu Yuni mau bangun apa nah? Yang aula apa? Aluna itu kompleks itu. Bisa lebih dari 3. Dikatakan kompleks adalah jenis pekerjaannya banyak dan rumit. Itu kompleks. Teman-teman pasti bisa memperkirakan itu. Oh ini kompleks ini. Saya bangun dari cara merencanakannya sudah ribet, ini kompleks nanti ke depannya. Atau ketika nanti ada pekerjaan seperti itu mau menetapkan kompleks atau tidak, datang ke kami tanya. Itu aja gampang kok. Kita. Ya. Penetapannya tadi berarti harus sudah waktu. Iya, karena sejatinya desa itu sebelum menetapkan kegiatan ini barang sudah ada awang-awang. Oh saya mau kerjakan seperti ini nanti. Bentar ini melebar ini. Teman-teman itu paham RPJMD nggak sih? Enggak. Kira-kira setiap tahun dikerjakan nggak RPJMD itu? Sebenarnya merencanakan kegiatan itu nggak susah. Katakanlah gini, RPJMD 10 pokoknya sampai 6 tahun 12 lah ya. Dalam waktu 12 tahun kepala desa mau ngadain bareng 12 lah. Kan bisa dihitung dulu 12 tahun pertama 2 dan seterusnya. Jadi yang bikin bingung itu ya, kalau sama sekali ada pekerjaan yang tiba masa tiba akal. Ya, tiba-tiba ingin begini, tiba-tiba harus begini. Nah itu sama dengan kita di Bapeda gitu. Nah, tetapi jangan lupa bahwa selalu harus ada cantelannya di RPJMD. Bagaimana membuatkan cantelan? Jangan rumit-rumit bikinnya. Kalau umpamanya setiap hari saya harus minum air, ya sudah, jangan dibilang air putih. Nanti minum teh salah. Paham ya? Gitu seperti itu tuh. Setiap hari saya harus minum air putih, minum teh salah. Penyalahgunaan anggaran ini. Kayak gitu, seperti itu kira-kira. Setiap hari saya harus makan. Ya sudah makan aja, mau makan tela, mau makan ini, lauk yang lain gitu. Nah itu yang diturunkan. Kalau kami di SKPD itu yang kemudian kita turunkan menjadi renstra, kemudian kita turunkan menjadi renja KP itu ya. Nah renja itulah yang kemudian masuk ke APBD atau APBDes. Nah seperti itu. Cuman gini Pak, maaf ya, terkait dengan nomenklatur ini bisa di kegiatan di perencanaan. Karena kan kemarin juga sempat kami ada audit awal terkait dengan perencanaan. Jadi yang dipahami oleh pihak auditor itu bahasanya harus jelas. Karena kalau yang kita ikuti sesuai dengan Permendagri pengelolaan keuangan kan nomenklaturnya dia global. Kalau yang dimaksud dengan auditor
RKPDes ada pelatihan menjahit, di RKPD biasanya pelatihan menjahit. Iya. Iya. Karena kan kalau di Sebentar saya tanya, Bu Yuni kemarin di RPJN Desa ada yang batik nggak? Kami kebetulan lagi ada kegiatan itu Pak. Jadi Apa? baru kami terangkan di 2019. Apa namanya? Ada kegiatan itu RPJN. Jadi baru kami terangkan. Terus kalau nggak ada tertulis, boleh nggak dirubah RPJN? Boleh. maksudnya gini Pak, kalau pelatihan menjahit, pelatihan memasak, pelatihan itu kan apa paket kegiatannya. Sementara kalau di marketnya itu kan hanya tergantung program dan kegiatan. Jadi maksudnya itu gini, pastikan sebenarnya gini, kalau kegiatan itu memang sudah direncanakan matang, Bapak Ibu itu langsung kasih menjahit nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau memang sudah baku. Tapi kegiatan itu biasanya karena kita harus sadari semua bahwa kepala desa itu adalah orang pilihan, ya. BPD mau dilantik adalah orang pilihan. Orang pilihan sebelum dipilih itu ada visi misinya, ada janji-janjinya yang harus dipenuhi oleh mereka gitu. Nah, ketika itu tidak termonitor di dalam APBDes, itu kan tidak fungsi dia. Oleh karena itu kan bisa diubah, tidak ada yang tidak bisa diubah. Hasil LKP pun bisa diubah gitu. Tetapi tidak ujuk-ujuk ubah, ada proses. Nah, proses itu diikutin itu yang saya bilang tadi. Tiba-tiba di tengah jalan ada penumpang mau naik. Nah, kita ini gimana caranya ini? Oh ya udah kita tambah kursi dan segala. Nah, seperti itu kiasan-kiasannya gitu. Saya nggak terlalu mau frontal soalnya aku lagi disorot kamera itu, tapi bagus biar tahu. Jadi apapun yang sudah direncanakan termasuk RPJMDes, kalau tidak sesuai lagi dengan apa yang atau sudah tercapai, contoh di kita gitu ya, waktu itu menetapkan desa mandiri itu tidak satu pun acuan. Ya saya dan teman-teman udah bikin segini aja, masa segini sih nggak bisa. Bilang tadi ya, kalau uang tuh jangan, keluarga jangan ya. Kalau capaian-capaian seperti itu bolehlah kita menghayal dengan sedikit basic pemahaman di lapangan. Ya udah 5 aja. Saya kalau ketika di PND separuh pun saya bisa gitu, karena udah tahu sampai melakukan apa, tentu harus dibantu teman-teman di desa. Udah bisa dipetakan, ini intervensinya ke sini segala macam. Nah, terus gimana dengan capaian RPJMD atau CPD? Ya dirubah, dirapatkan. Ini sekarang saya sudah bersurat ke Bapeda untuk duduk bareng-bareng dengan kita di desa. Apa ya RPJMDes itu sudah sesuai dengan RPJMD? Kalau enggak segera kita perbaiki supaya pekerjaan desa itu enggak sia-sia gitu. Maksudnya enggak sia-sia itu ketika desa itu berkontribusi itu disambut dengan RPJMD kita gitu, sehingga naik capaian-capaian itu naik gitu. Nah itu yang mau saya buat dengan Bapak Litbang. Mudah-mudahan sejak awal saya di Bapeda juga mau seperti itu, tapi waktu tidak memungkinkan. Kita break dulu bekerja 8 bulan jadi tidak tercapai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat target saya itu bisa kita laksanakan. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita proses pengadaan. Jadi memang di sini Pak Garis seolah-olah ini teman-teman ini tersirat sih bahasanya, perencanaan pengadaan sesuai dengan RKP desa sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi. Ini kalau bahasa kerennya di dinas itu membuat KAK, kerangka acuan kerja, supaya kerjanya jelas. Bentar ya, ini KAK. Teman-teman pikir di kabupaten tidak salah. Yang mau dibilang Pak Basri itu, hari ini semuanya kita langsung bikin RKA. Enggak ada KAK. Yang benar itu bikin KAK dulu. Kerangka acuan kerja. Dengan bikin kerangka acuan kerja, kita tahu ini RUP, rencana RUP itu ya, rencana umum pengadaan itu. Kita sudah tahu bahwa kita akan mencapai apa nanti ke depan itu. Nah, tetapi itu tadi yang saya bilang, kadang-kadang langsung mengacu dari yang dulu. Kadang-kadang langsung menurunkan aja capaian-capaian RPJM itu ke Renja, kemudian RK. Apa sih kalau di kabupaten ya? RPJM, RPJMD, Renja, RKA, DPA. Nah, di sini ada yang blank itu. Sini harusnya KAK dulu baru bikin DPA. Nah, maka sebenarnya
tidak pernah ada dinas itu yang tidak ada kerjaan. Saya paling anti ngeliat teman-teman itu tidak ada kerjaan, apalagi orang-orang TU ya, orang TU. Begitu ganti tahun anggaran, dia sudah kerja lagi itu, bikin KK-nya itu segala macam itu, bikin rencana macam-macam itu. Nggak ada yang stop itu. Nah, budaya kita nanti kerja itu di bulan Maret, katanya baru ada uangnya, baru ada belum. Ini yang salah gitu. Pada saat ganti tahun itu orang dinas itu merencanakan lagi untuk tahun depan. Makanya kita ajak teman-teman desa itu Februari ke Maret ya, Musembang ya. Nah, itu sebenarnya tahapan nggak pernah berhenti. Nah, yang disampaikan Pak Basri itu harus ada KAK. KAK itu simple, tetapi disitulah sebenarnya tercermin kita mau ngapain, butuh dana berapa, outputnya apa, outcomes-nya apa di situ. Nanti itu disimpulkan lagi menjadi RKA. Kalau di kita ya, kalau di desa apa namanya nih? RKA juga ya? RKA juga, Nah, DPA. DPA itu RAB. saya itu sebenarnya bingung di desa itu. Kenapa lampiran perdes itu RAB namanya? Nggak benar sebenarnya. Jadi saya lanjut pakai Ya. ya. Apa? Lampiran pedas dia ada sendiri ormasnya dari Apa namanya? AB itu bagian dari DPA. Bagian daripada DPA. Sama dengan kita. Kita ada rencana di dalam lampiran perda kita, perda PBD kita. Ada rencana. Nggak ada rencana. Ngerti gak yang saya maksudkan? Nggak ada kan? Maksud saya, kenapa desa itu di dalam DPA-nya itu ada rencana. Jadi bener aja kalau salah-salah namanya itu rencana itu ada 3, diterima, ditolak, ditangguhkan. Jadi enggak selalu begitu. Harusnya DPA itu sesuatu yang pasti itu, nggak bisa lagi gitu. Kecuali umpamanya ada masalah, tiba-tiba kita krisis ekonomi, tiba-tiba harga melambung naik, nah itu juga dugaan. Itu saya maksudkan kenapa di DPA itu masih ada rencana. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mau ngotot-ngototan, tidak boleh Bapak Ibu salah itu terkait itu, nggak boleh salah. Karena namanya juga rencana. Nah, maka nanti ketika kita didampingi sama jaga desa ya, dibukain aja semua seperti apa sih supaya teman-teman nggak ditabrak dari kiri, ditabrak dari kanan gitu. Jadi tujuan saya itu mohon disambut baik karena itu program pemerintah pusat dan itu untuk ngamanin kita, bukan untuk ini, karena mereka datang sebagai pengacara negara yang sesungguhnya mereka itu adalah tempat kita untuk bertanya terkait dengan persoalan-persoalan pengelolaan keuangan di daerah termasuk di desa. Lanjut. Dulu masalah perencanaan memang harus ada kata supaya dijelaskan tadi Pak Kadis itu jelas outputnya, jelas kebutuhan dananya berapa. Kita masuk ke persiapan pengadaan. Ini ada yang perlu memang kita cermati di sini. Selama ini teman-teman mengadakan pengadaan barang dan jasa, satupun tidak ada yang membuat namanya APS. Lewat Perpuk nomor 33 sekarang ini, itu teman-teman sebelum melaksanakan kegiatan harus membuat APS. Di sini di pasal dijelaskan di sini. Di pasal 4 pasal 17 ayat 4 dijelaskan kasih kaum menyusun dan menetapkan rencana anggaran biaya pengadaan yang dihitung menggunakan harga pasar. Di atas rencana anggaran biaya pengadaan sebagaimana maksud di atas disusun oleh kasih kaum menjelang dilaksanakannya kegiatan swakelola. Jadi sudah jelas teman-teman para sekdes, kalau ada kegiatan yang ada di DPA-nya atau RAB itu teman-teman, ketika mau dilaksanakan harus dulu menyusun APS supaya membedakan bahasanya antara RAB dengan DPA ya. Saya bahasakan APS supaya nanti saya menganggap RAB itu ya sama dengan RAB yang ada di DPA padahal lain. RAB di sini yang dimaksud adalah APS. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan, contoh DPA sudah ada, DPA RAB kita sudah ada. Mau melaksanakan kegiatan pembangunan ini ya buat dulu RAB-nya sesuai dengan harga pasar. Sehingga dari situ kita bisa tahu bahwasannya harga yang kita susun sekarang dengan DPA sudah ada harga selisih harga yang real dengan di DPA dengan yang realnya.
Jadi tidak habis memang barang-barang DP RAB di desa itu. Di pasal 33 sudah dijelaskan itu. Bentar Pak Basri, bentar. Tugas sekdes apa sih di desa itu? Verifikasi dan mengendalikan. Verifikasi. Ya harus paham yang ingin dari. Harusnya nggak lolos sebelum lewat sekdes. Apa sekdes? Seksan kades ya. Saya kan pernah jadi sekcam juga, seksan camat gitu ya. Jadi pasal 17 ini, endingnya di situ tadi, endingnya tadi di situ ya, di nomor 2 sama di ayat 4. Endingnya ada di sini, clue-nya ada di sini dengan ayat 4. Selebihnya itu sama yang lain. Yang saya bilang tadi ya, HPS itu ya betul-betul harus disurvei, kemudian dibandingkan juga dengan tetangga. Kalau kayak kita di kabupaten ya, dulu saya pekerjaan apa dulu ya, latrit itu gak ada. Terus saya belajar bagaimana bikin latrit. Akhirnya saya blending 3:1 atau 4:1 bla bla bla. Jadilah ada latrit dengan berapa, pokoknya dia masuk kategori latrit. Tapi waktu itu saya nggak punya sama sekali bayangan. Ya saya belajar di Balikpapan nggak ketemu. Saya ambil punya provinsi gitu. Jadi kita ambil perbandingan yang dekat dengan kita gitu. Bukan berarti harus diambil semua, tapi diambil sebagai perbandingan kita, kemudian kita menetapkan perkiraan harga sendiri itu. Jadi kalau desa yang bersebelahan, ya kalau jomplang jangan terlalu jomplangnya berbahaya gitu ya. Nah mungkin kalaupun naik, ada dasar hitungan naik, oh iya jaraknya beda. Oh iya, jalan kami masih rusak, jalan udah bagus dan lain-lain. Karena itu biasa menjadi temuan kelebihan bayar dan lain-lain. Lanjut. Ya, tadi sudah ya, kata kuncinya ada 3. Ini pasal 2, ini pasal ayat 4, dan yang ini harga pasar. Pak, harga pasar itu disurvei Pak ya? Ya. Survei kita tidak tahu nih bangunan ini harus disurvei Pak ya? Iya, survei. Jadi harga diambil harga terendah Pak. Rendah. Harga yang rendah antara yang mahal dengan yang rendah. Kita kembali lagi ke asas pengadaan barang dan jasa, efisien, efektif. Asasnya. Tadi yang pertama sudah dijelaskan asas pengadaan barang dan jasa sampai H. A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 asasnya. Yang jadi pertanyaan saya begini Pak, bagaimana kalau misal kami ada BUMDes yang bergerak di bagian jasa seperti pembangunan, ini kan TPK. Bentar. Ini menarik nih. Kenapa BUMDes di situ desa itu sudah ada toko bangunan nggak? Ada. Ada Pak. Ada. Ngapain BUMDes bikin seperti itu? Tugasnya desa itu mensejahterakan rakyatnya. Kalau masyarakatnya sudah sejahtera ada pekerjaannya, masa mau kita tandingi sama dia? Kita membunuh pekerjaannya orang. Ini BUMDes lagi minta saya diaudit, minta diperiksain. Mengapain BUMDes desa mentang-mentang punya uang bikin juga fotokopian? Padahal warganya kemarin dia suruh buka usaha sendiri. Baru disaingin kita benar ini. Bikinlah usaha yang daripada ya bikin usaha yang belum ada gitu. Saya bilang sama teman-teman, saya nggak tahu nih Bengkulu kapan tuh siap Bengkulu? Kapan siap Bengkulu? Saya minta kayak contoh di Bengkulu punya potensi laut. Ayo kita gantung bandeng kita di bandara. Ayo. Jangan bikin yang lain gitu. Jangan bikin yang sama yang sudah ada milik masyarakat. Terus ngapain kita tiap hari kampanye ke masyarakat, oh meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau bahasa Sundanya itu taipodol. Kita membunuh usahanya masyarakat kita, jangan dong. Kecuali itu kayak Sumber Sari itu tiba-tiba bikin apa? Potong padi. Potong padi itu ada yang punya, nggak masalah. Tapi kalau sudah ada yang punya, Pikirkan yang lain. kecuali mau ngambil punya teman-teman yang lain itu, melalui BUMDes, semuanya gitu, silakan, namanya juga lembaga usaha gitu ya. Makanya saya selalu bilang bercanda, jadilah BUMDes itu tengkulak yang menguntungkan, jangan tidak menguntungkan. Jadi tidak ada acuan bahwa kita belanja di BUMDes. Tapi kalau BUMDesnya benar, Efektif, efisien. efektifnya tidak masalah. Ya. Tetapi saya sayangkan itu kalau teman-teman di desa
masyarakatnya sudah bikin aqua gelas, wah rame, terus kita bikin lagi gitu. Ini kan bunuh kerjaan, berapa tenaga kerja dikerjakan, kita bunuh dia. Pastilah teman-teman di desa banyak modal. Iya. Apalagi di support terus setiap tahun kan. Kalau bisa hati-hati ditunda, betul-betul bisa sesuatu yang baru dan menjadi ikonnya desa lagi. Kecuali memang di desa itu usaha masyarakat sudah tidak mampu melayani pelanggan, ayo bantu dia. Bagaimana ini? Oke. Selanjutnya ini efektif dan efisien. Pilih yang lebih murah. Iya. Sebentar Pak. Itu Pak yang berharga ini ada disebutkan bahwa memprioritaskan harga pasar di desa. Ya. Nah, bagaimana seandainya di desa sebelah, saya di antara desa Baru dan Sukaraja itu hanya bersebelahan. Di Sukaraja itu kan pusat perekonomian Pak, di situ harga pasti lebih murah daripada di desa. Ya. Itu apa yang harus dilakukan? Gini. Tetap mempertahankan. Tahu nggak Permendes yang baru? Saya lupa nomornya, tapi intinya saya tahu bahwa dana desa sekarang itu dialokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional hari ini ya. Makanya kemudian jangan didebat bahwa minimal 50% AOK itu, jangan didebat itu. Karena sesungguhnya kita itu hampir-hampir resesi, ya, ada tahun sudah bisa resesi. Terlepas daripada itu, kan Sukaraja kan lebih jauh kan. Coba dihitung dengan kan harganya umpamanya murah di sini selisih 1.000 ya, sini pergi 1.000. Tapi coba dihitung kalau dari sini diangkut berapa ongkosnya? Di tempat dan pelaku usaha yang ada di Kening Baru itu juga bukan orang Kening Baru. Kebanyakan juga mungkin dari tempat lain yang buka usaha di situ, bukan warga desa Kening Baru. Itu yang menjadi buka usaha di situ. Ya. Maka kami harus menghidupkan Harus hidupkan desanya. Ya, desanya. Iya, desanya dengan tentu dengan menghitung ya, ada justifikasi kita, ada alasan-alasan kita gitu ya. Kenapa kita beli itu? Salah satunya tuh poin yang ini dari dasar kita. Kemudian apa namanya? Dengan selisih angka yang wajar, yang wajar ya, yang wajar tidak terlalu jomplang. Katakanlah di Sukaraja 5.000, kita 15.000, nah itu mungkin menjadi pertimbangan lain. Ya. Iya, tetap aja harus ada survei juga yang lain itu untuk mengetahui. Jangan-jangan orang-orang pedagang itu sudah baca ini juga. Setiap sama. Nggak apa, siapa tahu ada yang paham itu. Jadi dinetapkan harga seberapapun orang desa pasti beli di sini. Tidak juga seperti itu. Kalau ternyata terlalu jomplang, ambil dari luar kan? Persentase kejomplangannya itu tidak disebutkan di dalam buku. Enggak. Tapi Mbak, kita mengacu pada asas tadi 8 itu, efektif, efisien. Kalau memang sekiranya efektif dan efisien ngambil di luar, tidak terlalu jomplang harganya daripada kita dibodohin di desa sendiri, ya ambil dari luar. Saya rasa teman-teman tahu yang mana sekira-kiranya ini membodohin saya, ya kan? Tahu karangannya, apa itu rambu-rambunya. Ya ambil dari luar kalau memang teman-teman di desa itu menganggap kita bodohi kita kan. Kemudian ada ini pengalaman kepala sekolah saya 38 orang dipanggil inspektorat ya. Ini ada pengalaman sedikit, mudah-mudahan tidak terjadi di desa. Diminta ngembaliin sekian berapa juta lagi gitu ya. Kemudian ngotot bahwa ini Pak kwitansinya asli, ini bla 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 bla. Iya kwitansi asli, tapi jangan salah bahwa inspektorat dalam melaksanakan audit bukan hanya bertemu dengan kita, dia juga ke toko itu harga pasar sebenarnya berapa. Jadi kalau itu tadi kaitannya dengan itu, kalau ngangkat ya, saya tidak nyuruh ya, tapi kalau ngangkat yang dalam pengelolaan keuangan itu ada dua, kepatutan dan kelayakan. Ya, kalau ngangkat itu yang wajar-wajar gitu. Sehingga apa? Toko itu pasti didatangi sama inspektorat dan inspektorat punya data, sehingga terkesan kepala sekolah saya ngangkat harga yang sedemikian itu, kemudian dia beralasan bahwa ini Pak kwitansinya asli, betul asli, tapi kalian sudah ngomong sama yang punya toko bahwa nanti SPJ-nya sekian ya. Nah itu hati-hati itu, dan belanjalah, saya tahu lah, kita ini semuanya saya nggak ada saya tutupin.
mungkin apa yang Bapak Ibu lakukan di desa itu juga kita lakukan dengan skala yang jauh lebih besar. Tapi artinya oleh karena itu sebuah organisasi atau kelembagaan harus akur. Sekali lagi harus akur, artikan sendiri akur itu seperti apa gitu. Karena kalau tidak ada aja nanti bahasa keluar dan seterusnya dan menyakiti kita. Bukan berarti mengajak untuk bekerja secara jelek ya atau salah, tapi kita memiliki kepahaman yang sama. Kalau kita bicara sakleknya ya hitam dan putih gitu. Tapi dalam melaksanakan pemerintahan ini kita nggak bisa sama kuda gitu. Ya terus nggak bisa. Oleh karena itu saya mau sampaikan ke teman-teman sekdes, teman-teman kepala desa, leadership is art. Jadi kepemimpinan itu adalah seni ya. Bagaimana kita hari ini cuacanya agak dingin, akhirnya nyanyi lagu salah. Ini agak lama seperti itu. Jadi pandai-pandai lalu seni. Menyatakan tidak itu tidak mesti dia kata enggak, saya tidak mau, tidak mesti harus begitu ya. Mungkin bisa kita ganti dengan bahasa mungkin nanti aja ya, atau nanti kita bicarakan lagi. Itu bagian-bagian untuk mengatakan tidak dan segala macam. Saya pikir teman-teman kepala desa yang lebih dekat dengan masyarakat itu lebih paham. Ini persiapan pengadaan melalui media sama harus ada kerangka juga. Ini kerangka. Ini bahkan sudah dijelaskan kerangka acuan kerja sama harga pasar juga. Cuma perbedaannya di sini ketika kita belanja di bawah 50 juta itu namanya kemudian langsung. Mungkin sudah teman-teman baca sama semua ini pelaksanaan kegiatannya. Langsung ke pelaksanaan kegiatannya pengadaan melalui media. Itu ada pembelian langsung, permintaan penawaran lelang. Kenapa semua melalui media ini pasti ada tawar menawar? Pasti ada tawar menawar. Di pembelian langsung ini sudah dijelaskan. Itu pembelian langsung pada pasal 20 dilaksanakan untuk pengadaan sampai dengan 50 juta. Pembelian langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: kasih tahu TPK memiliki media, kasih tahu melakukan negosiasi. Di sini perbedaannya kenapa kalau TPK kasih tahu belanja tidak ada negosiasi, karena tidak ada keuntungan. Ketika kita melalui perantara pasti ada keuntungan. Itulah yang kita tekan di sini melalui negosiasi dan tawar-menawar. Biasanya kalau pihak ketiga itu 10 sampai 15% yang diatur undang-undang. Yang diatur 10 sampai 15%. Seperti itu melakukan negosiasi dan tawar-menawar. Itu harus ada berita acara tawar-menawar ketika itu melalui media. Baik itu pembelian langsung, baik permintaan penawaran maupun lelang. Kalau pembelian langsung cukup menunjuk satu toko, kita melakukan nego. Tetapi kalau permintaan penawaran ada dua yang masukkan penawaran ke kita. Carilah yang paling rendah penawarannya dan melakukan lagi negosiasi. Nanti dijelaskan. Ini penawaran. TPK meminta masyarakat itu misalnya paling sedikit 2 media. Dalam hal desa tempat dalam satu media dapat dilakukan satu media tersebut. Nah ini sama sudah. Alhamdulillah nggak perlu diperdebatkan. Sama dengan lelang. Lelang kita sudah kita banyak bahas, sama kriterianya seperti itu. Tidak ada yang berbeda. Ya. Iya, TPK. Iya, TPK. Iya, TPK. Sudah penawaran itu kan TPK. TPK begini. Segala sesuatu yang melalui pihak ketiga itu pengelolanya TPK. Artinya pengelolaan ini yang mengadakan barang itu melalui proses lelang. Lelangnya itu kalau pembelian di bawah 50 juta, pembelian langsung melakukan tawar-menawar. Saya undang satu toko untuk datang ke kantor. Ini barang rekop ini berapa sih harganya? Mana penawaran sekian? Boleh saya tawar sekian? Tawar 20 juta, saya tawar 19 juta. Penyedia setuju bikin berita acara. Besok datang barang. Seperti itu kalau itu pembelian langsung. Tapi kalau nilainya di atas 50 juta sampai 200 juta, kita tunjuk tadi bilang minimal 2 penyedia masukkan penawaran.
saya umumkan ini saya mulailah mesin apa tuh, mesin potong padi yang taruh harganya mungkin 150 juta, pagu dananya 150 juta, ada yang menawarkan 150, ada yang menawarkan 140, jadi saya ambil, terus dilakukan nego, yang mana yang paling rendah itu yang saya ambil. Tanya Pak, ini terkait bahasa 50 juta biasanya dari yang dikatakan 50 juta itu satu surat bukti atau yang terpecah. Karena kadang kita banyak misalkan kita fisik itu nominalnya 30 sekian itu. Itu namanya dari sekolah. Ya. Sekolah pembelang, nggak perlu belajar langsung, kerjakan sendiri. Oke, terus Pak, terus ada lagi pengadaan laptop dan beberapa lain misalnya itu dalam satu kesatuan atau apabila terpecah tidak harus lelang. Ya. Kalau dalam satu kegiatan pengadaan laptop 10 yang nilainya di atas 50 juta, di bawah 200 juta, dia panggil dua penyedia untuk masukkan penawaran. Kalau kan gini Pak, kita untuk pengadaan itu untuk pencairan kan tahapan. Kalau kita putus yang penting dulu beli 2 dulu atau 3 dulu. Padahal dalam satu kesatuan nominalnya hanya 50. Nggak masalah. Jadi tidak. Tadi sudah kita kunci bahasa tadi ya, kita sepakat tadi. Apapun yang kamu belanja sendiri, mau nilainya berapa, seperti itu yang masuk kategori sekolah, ada penilaian tentu Pak. Iya. Kita kan sepakat tadi ya, apapun yang kamu usahakan sendiri, kamu belanja ke toko Toshiba, ambil sendiri, sekolah namanya itu. Karena sekolah tidak dibatasi dengan jumlah duit. Coba baca di pasal 8 yang pertama itu pelaksanaan kegiatan sekolah itu tidak ada batasan duit. Misal begini, di desa itu ada pembangunan kantor desa. Di dalam pembangunan kantor desa itu membutuhkan misalnya ada satu data dengan nilai sampai dengan 50 juta. Apakah itu masuk di kategori swaklola? Itu nggak atau mau masuk di lelang? Cara bagaimana dibuat ada? Kalau misalnya di pelaksanaan kegiatan bangunan otomatis pakai EPK, maka kami di kegiatan. Dan caranya kalau belanja baju itu gimana? Jadi di dalam kegiatan itu pengadaannya kan dinilai apakah dipakai swaklola atau lelang seperti tadi. Tadi kan contoh kan, terus kalau batu bala itu caranya seperti gimana? Coba supaya kita bisa menganalisa ini swaklola atau pembelian. Bagaimana caranya? Kalau misalnya punya PPK, kalau kami sudah wajib punya PPK, apakah kami boleh langsung kalkulasi itu langsung membeli langsung ke toko? Itu sudah swaklola. Swaklola namanya itu. Kalau punya PPK itu nggak dipakai ini nggak apa-apa. Loh begini ya, TPK itu ada, ya, TPK itu ada. Kalau kasih tahu tidak mampu melaksanakan itu mau itu lelang, mau swaklola itu nggak urus. Pokoknya nggak mampu pakai TPK atau tidak itu. Kalau TPK kasih tahu tidak mampu membeli batu bata, ya pakai TPK. TPK itu muncul karena ada honornya. Persoalan pertanyaan kedua lagi, apakah melalui penyedia, apakah lelang atau tidak? Tergantung cara TPK belanjanya. Kalau udah orang untuk datang langsung 50 juta batu bata yang datang, itu namanya penyedia. Tapi kalau datang ke toko batu bata, langsung beli langsung, namanya swaklola. Ya, bahasa swaklola yaitu pekerjaan dilaksanakan sendiri, laksanakan sendiri, awasi sendiri. Ketika kita balik perantara, itu sudah namanya iya. Di situ ada kita harus membuat nama kegiatan, pengadaan, seorang itu seandainya Pasal di halaman 12 ya. Nomor 12. Pokoknya ada dari mana saja. Di situ harus merasa kayak nama di Pasal 16 ya. Pasal 16 ya.
Jadi kalau judulnya apa? Pengadaan barang kantor desa. Ya cukup itu aja. Jangan dibuat pengadaan bakar nah, buat satu kesatuan karena juga di DPR satu kesatuan loh. Contoh pengadaan atau pembangunan kantor desa. Ya pastilah yang dimaksud itu adalah nama kegiatan, nilai pengadaannya, jenis kegiatannya, ya satu kantor itu. Bukan bahwa sekian, sebanyak sekian, bisa diri sendiri itu. Seperti itu. Yang ini bicara ya, dengan ini apa? Dengan material pekerjaan. Tadi yang disampaikan itu tadi kalau misalnya dengan pekerjaan seperti apa? Karena di sini saya lihat Jadi, ya saya ya. Pengadaan lelang di sini adalah dalam rangka mendukung swakelola. Jadi tidak dibolehkan memang satu kegiatan itu lelang semua kegiatan. Yang dibolehkan di sini adalah kegiatan lelang yang mendukung swakelola. Contoh ada gedung. Apa yang kira-kira yang menurut kita tidak mampu mengadakan? Contoh kemarin di Lapang Barat, tahu daripada saya beli besi BBM ya, Lapangka, mana Lapangka? BBM kemarin kan, daripada saya beli barang yang saya tidak tahu harganya, tidak tahu temperaturnya, boleh. Barang BBM itu saya lelang, tetapi secara keseluruhan tidak boleh saya lelang kegiatan itu. Karena kegiatan lelang di sini, lelang dimaksud di sini, lelang ini adalah lelang yang mendukung kegiatan swakelola. Tidak tahu pasal berapa, tapi ada bahasa seperti itu ya, ada ya. Lelang yang dimaksud adalah lelang yang mendukung kegiatan swakelola. Benar kan? Berarti sejatinya kalau bahasanya seperti itu tidak boleh kegiatan ini seutuhnya itu lelang. Boleh dilakukan lelang, tapi yang mendukung kegiatan swakelola. Boleh kan? Ke belakang, ke depan, pasal. Oh, jauhnya. Teman-teman, kenapa kami minta semua desa itu memiliki kader teknis? Karena harapannya ke depan semua kader teknis sudah mampu melaksanakan kegiatan perencanaan. Karena itu juga perencanaan di desa itu boleh dikatakan pekerjaan sederhana, kecuali memang ada konstruksi seperti yang rencana mau dibangun di Bangmulia itu alun-alun, itu memang sejatinya kader teknis kita belum mampu untuk melakukan kegiatan seperti itu, yang masalah. Jadi aja kalau hanya membuat drainase, membuat jalan, membuat gedung sederhana, saya rasa mampu. Dan mungkin pendanaan P3MD sudah komit. Mereka melatih teman-teman kader teknis itu, mereka akan mendampingi kader teknis sampai bisa membuat. Oke? Ayat 5 Pak. Ayat 5-nya itu Pak. Ya. ayat 5-nya itu dapat dibantu. Boleh tidak teknis. Boleh dapat teknis kalau kasih kaunya mampu. Bahasanya kasih kau dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh kader teknis. Kalau mampu dosa pada kader teknis kerjaan sendiri. Baru ya, terus ngapain pelatihan kalau nggak mampu? Seperti itu, rugi melatih. Oke, itu ya. Apa lagi? Boleh. Pasal berapa?
apa? Oh, ini. Konsultan di sini yang jadi masalah selama ini di desa. Konsultan itu hanya merencanakan, tidak pernah membuat laporan. Artinya konsultan ini dia tidak dibatasi dengan tidak ada pengawasan. Makanya kadang-kadang kita itu sudah buatkan tidak kalau bahasa di sini dia hanya membaca, menyusun dan merencanakan. Betul. Ya kan? Artinya boleh saja juga kita setelah tidak ada pengawasan. Boleh. Makanya kenapa kami lebih condong sekarang menginstruksikan semua di situ pakai kader teknis, karena kader teknis merencanakan, dia yang mengawasi, dia juga yang membuat laporan. Itulah tujuannya kenapa kami semua desa karena harus ada pelatihan kader teknis selanjutnya yang dimasukkan di AWS grup ini. Kembali lagi tadi yang disampaikan ibu tadi tidak mampu. Kalau pernah kasih kesempatan. Tidak bisa, karena sejatinya memang perencanaan dan pelaksanaan dan pengawasan itu sesuatu yang berbeda. Kalau saya pihak ketiga, saya kan nggak mau dibayar dong kalau hanya 2% disuruh merencanakan, suruh ngawasi desa, nggak mau dong saya. Nggak mau dong saya. Nggak ada yang mau, karena saya pernah juga menjadi konsultan. Nggak mau saya dibayar dengan semua itu kan. Itu Pak di luar ranahnya ini kita bahas itu. Jadi memang diharapkan itu setelah pakai konsultan, kader teknis yang berperan mendampingi pekerjaan tersebut. Jangan kader teknis itu disuruh duduk gajian, kerjain pekerjaan karena mereka suruh ke lapangan, suruh membantu TPK melaksanakan kegiatan, suruh bantu bikin laporan realisasi kegiatan fisik. Karena jangan sampai teman-teman di desa semua tidak ada pun yang presiden laporan realisasi kegiatan yang semua dikira-kira. Benar kan? Dikira-kira kan prosesnya ada yang pernah buat laporan realisasi? Tidak ada yang pernah yang buat. Sehingga teman-teman ketika menyatakan pekerjaan 100% dilakukan audit, teman-teman menganggap ini 100%. Lakukan audit menyatakan hanya 80%. 20% itu kembalikan. Kenapa tidak pernah ada yang melakukan audit? Padahal di Permendagri 114 tahun 2014 dijelaskan kepala desa boleh memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan. Kalau nggak salah pasal berapa itu? Ya. Pasal 73 Permendagri 114 tahun 2014 sudah dijelaskan. Kepala desa boleh. Ini dasarnya juga kenapa kader teknis hadir di tengah-tengah di desa. Berdasarkan instruksi dari Permendagri 114 tahun 2014. Makanya peraturan semua itu tolong dibaca, disandingkan satu sama yang lain, jangan berdiri sendiri. Kalau kita berdiri sendiri pas Pergub nomor 33 ini kita tidak menyanyikan Pergub Permendagri 20, Pergub nomor 7 tidak akan nyambung. Mari kita tanya TPK mau melaksanakan sendiri kegiatan, ya, bisa TPK itu membayar. Sudah dijelaskan dia di sini hanya melaksanakan kegiatan non keuangan. Silakan bantu, kasih tahu, tetapi di luar daripada sistem keuangan. Kalau juga ada TPK yang menjadi majikan, itu salah karena tugasnya dia membantu. Dalam hal melaksanakan tugas kasih tahu dapat dibantu oleh TPK. Nah itu kata kuncinya itu. Pak, jadi satu lagi Pak, supaya kita teman-teman sepakat bisa, kita kan sudah mulai tahap perjalanan dengan poin 6 tadi. Pasal? Ya ini sudah. Pasal konsultan. Ya. Jadi mungkin kalau seandainya memang beberapa kali teknis ada yang tidak mampu. Teknisnya mampu. Sudah dulu Pak. Kita namanya berarti kan kita minta bantuan konsultan Pak ya. Ya. Dalam arti sambil kalau teknis juga lebih lagi mempelajari yang dia latih itu. Jadi kedepannya kan bisa lebih kalau teknis itu. Ya memang harapannya Pak Sintes, harapan saya ke depan itu semua dilakukan oleh kader teknis. Karena maaf ya, terkadang juga konsultan ini ada request, ada pesanan. Sudahlah,
yang begitu itu kami sudah lama berkecimpung hal seperti itu. Ada request, ada pesanan. Jadi kalau konsultan ketika melakukan request, besok lusa terjadi temuan, mereka lepas tangan. Kenapa? Mereka hanya ada pada tahapan perencanaan saja. Nah, kalau teman-teman juga keliru dalam hal tanda petik menghabiskan semua anggaran itu tidak berdasarkan sesuai fakta dan lapangan, ya tentulah itu akan jadi masalah di kemudian hari. Kalau pun juga perencanaan suatu saat itu tanda petik loh ya, melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, menitip sesuatu di situ, tetapi ada kadar tendensi yang melaksanakan kegiatan, udah seperti ini, jangan disediakan seperti ini, akan jadi masalah. Alhamdulillah kita terbantu seperti itu. Yang celakanya itu kalau teman-teman juga tanpa melihat kenyataan di lapangan, langsung SPD-kan semua habis tanpa melihat realisasi lapangan. Nah inilah sebenarnya kenapa pergub ini terbit. Kita disuruh dari Perkaya KPP nomor 12 tahun 2019 disuruh mengadopsi pergub nomor 33 seperti ini, menghindari hal seperti itu. Dulu memang LKPP tidak pernah mengatur sejauh ini tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Nah, dengan terbitnya Perkaya KPP tahun 2019, LKPP dalam hal notabene ini itulah induk dari pengadaan barang dan jasa di Indonesia, memasukkan salah satu Perkaya LKPP-nya pengadaan barang jasa di desa untuk meminimal hal-hal yang seperti itu. Salah satu cara Perkaya LKPP kita disuruh buat HPS sebelum melaksanakan kegiatan. Dari situ sudah kita tahu selisih antara RAP kita dan DPA kita dengan realisasi yang akan kita laksanakan. Sudah kelihatan. Nah, ada saya formulasikan seperti ini. Saya formulasikan laporan kegiatan di desa untuk kegiatan fisik maupun non fisik. Di Pergub itu ada, tetapi belum bisa menggambarkan laporan realisasi. Di Pergub ada. Nah ini, saya ingin seperti ini. Nah. Ini volume yang ada di APBDes. Pastilah ada tukang, ada upah, ada kertas, ada honor TPK. Nah ini ada bobotnya. Bobot ini nanti akan menentukan berapa persentase kegiatan kita yang sudah laksanakan. Nah contoh ini ya. Kalau cara mengetahui jumlah progresnya ini, progres di sini adalah volume yang kamu beli, yang kita beli dengan volume yang ada di RAP dibagi volume realisasi dibagi volume RAP dikali dengan bobot. Itulah persentase yang ada. Contoh konkret ya. Nah contoh ya, saya kasih contoh di sini semen. Semen ya. Semen. Volumenya kita beli yang ada di saat itu 1000 sak lah. 1000 sak ya. Satuan sak. Nah, contoh ya. Harga satuannya taruhlah 50.000. 50.000. Berarti jumlahnya adalah 50 juta. 50 juta ya. Contoh, total anggaran kegiatan tersebut adalah 200 juta. Kegiatan tersebut, kegiatan pembangunan semuanya kan, totalnya jumlahnya. Jadi cara menentukan bobotnya di sini adalah 50 juta dibagi 200 juta, 100% berapa itu? Berapa itu? 50 bagi 200. 40%-nya 40. Benar 40 itu? Benar ya? 50 dibagi 200 kali 100% berapa? 25. Nah, sekarang ini kan ada tawar ya. Sekarang kita beli semen 100 sak. Kita beli semen 100 sak, ya. Otomatis, tidak usah saya isi di sini, langsung ke progres. Di sini adalah 100 dibagi 1000 dikali bobot kali 25 berapa itu? 0,1 jadi 2,1%, 2,5%. Ya, berarti di progres kita 2,5%. Begitu cara menghitungnya. Jadi nanti
totalnya kegiatan kita di sini, inilah totalnya, inilah progres kegiatan kita terhadap pekerjaan itu. Iya, pelajaran karena memang sejatinya itu adalah kegiatan soal kelola. Apapun belanja yang kamu belikan, ya masukkan di kegiatan realisasi. Nah, ini kalau bobotnya di sini, kalau dijumlah nanti totalnya 100%. Kalau ada yang menjumlah lebih dari 100%, berarti ada yang salah penjumlahannya itu. Error itu, ada yang salah. Nah, di sini harus 100% jumlahnya di sini. Karena kalau semua dipenuhi material ini, volume di sini, pastilah juga nanti bobotnya di sini akan 100%. Tapi untuk sementara pekerjaan kita baru 2,5%. Nah, seperti itulah cara menghitung bobot. Berarti di APBD itu kan diisi semua ya? Iya, diisi semua satu kegiatan. Ya, mau upahnya, mau beli ATK-nya, mau beli itu apanya. Jadi ketika kami tanya, suatu saat nanti ada pemeriksaannya, realisasi kegiatan pembangunan gorong-gorong berapa? Oh, sekian persen, Pak. Terus kalau misalkan diisi semua, dapat bobotnya dari mana? Hah? Bobot? Ini bobot dihitung berdasarkan yang ini bagi ini. Otomatis kalau di sini yang jumlahnya masih 200 kan? Nah, berarti nilai sendiri ini dibagi dengan jumlahnya kali 100% itulah bobot. Nah, cara menghitung progres adalah volume yang kamu beli dengan volume yang ada di APBD kamu dibagi dikali dengan bobot, itulah persentase. Kalau di sini kamu beli 100, 1000, otomatis pasti di sini 25% juga kan? Pasti ya? Seperti itu. Oke, saya tambahkan lagi ya contoh ya. Pasir anggaplah 50 red atau 50 kubik. Iya, itu red sama ngomong dulu, jelasin dulu. Harganya kalau nggak anggaplah 1000, 10.000 lah. Berapa sudah ini? Berarti 500 ya. Nah, saya harus bikin contoh kayaknya di Excel, bikin contoh di bawah. Nantilah saya bikinkan di Excel, nanti saya share ya. Berarti sudah paham seperti itulah cara perhitungannya ya. Ini buatnya dalam satu kegiatan cuma satunya. Iya. Oh ya, satu. Jadi satu kegiatan inilah nanti yang dikumpul menjadi laporan capaian output yang dikumpul. Karena selama ini saya lihat laporan capaian output itu dengan dapat ini kegiatan pembangunan jalan. Pak, kami kira-kira, jangan kira-kira, hitung berdasarkan seperti ini. Jadi saya ingin nanti kalau 10 kegiatan 10 lembar seperti ini, nanti rekapnya itu muncul satu laporan capaian output seperti yang ada di lampiran selama ini di pencairan. Karena saya juga kebingungan, Pak. Dikatakan pekerjaan ini 100% atau 70%, nggak punya data, hanya kira-kira semua. Nah, dengan adanya seperti ini belanja-belanja yang kamu cantumkan, kalian bisa mengetahui bahwa benar di lapangan sudah seperti ini kejadiannya. Kayak namanya, jadi kemarin itu hilangkan kesan bahwa ini kok sekarang banyak yang baru. Seyogianya dari awal itu begitu ini. Cuma ini kadang-kadang kita, dan namanya desa ini kan ada menterinya juga, di pendidikan juga ada menterinya juga. Tetapi sebenarnya ketika kita bicara pekerjaan pengadaan barang dan jasa itu harusnya acuannya satu gitu. Nah sekarang ini agak berubah nih di pendidikan. Yang biasanya dia swasta bangun sekolah dan segala macam. Sekarang kalau ini sudah enggak, benar-benar dia kembali ke tatanan pekerjaan infrastruktur. Dia masuk ke pekerjaan konstruksi. Nah itu pertemuannya karena apapun, baik yang dibangun oleh desa, baik yang dibangun oleh dinas pendidikan, itu judulnya itu sama infrastruktur. Nah itu kalau ketentuannya berbeda, jadi siapa yang tanggung jawab? Kalau umpamanya hitungan yang saya bilang di awal tadi ada gagal konstruksi dan lain-lain, itu kan jadi persoalan gitu. Nah ini sekarang yang ada ini sebenarnya adalah sebagian itu sudah mengacu ke PPU-an itu diajukan karena bagaimanapun namanya infrastruktur, acuannya itu cuma satu, permen PU, selesai sudah, tidak usah ada permen-permen yang lain. Ya, oleh karena itu saya ingin mengulangi bahwa yang kami lakukan kebetulan saya PLT kan tidak lama ya. Saya minta maaf pada teman-teman
kok menjadi, mungkin ada kesan kok menjadi ribut ya. Enggak, saya mimpi di mana-mana tuh nggak mau ribut. Saya malah mau tuh terlalu banyak formalitas, tapi kita menjadi lebih baik. Itu aja yang ingin saya capai. Karena itu mungkin sekali lagi kok baru gitu. Sebenarnya bukan baru, sudah ada semua di Perbup kita, cuma kita belum melaksanakan secara sempurna, termasuk backup data itu gitu, segala macam. Bukan karena ada Basri, ada saya, enggak, karena memang harus sudah ada gitu. Di Perbup kita sudah dijelaskan semua. Nah, supaya nanti kalau teman-teman, nah saya terima kasihnya teman-teman inspektorat ya. Malah mereka itu ke saya itu berterima kasih dengan cara seperti itu. Artinya apa? Mereka ingin bekerja secara profesional, tetapi kan dengan keterbatasan sumber daya manusianya juga dengan jumlah banyaknya pekerjaan yang harus diaudit oleh mereka kan kewalahan. Dengan cara seperti ini seharusnya mereka sudah menyampaikan terima kasih dan mendukung sekali gitu, mereka merasa terbantu oleh kita. Nah, kalau saya terima kasih saya sudah diberikan peluang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya untuk membina dan mengawasi teman-teman di desa gitu. Karena kalau tidak, saya mungkin beda sama yang lain gitu. Desa ini dipanggil inspektor, saya tersinggung sebenarnya, dipanggil terus saya nggak tahu apa-apa gitu. Terus fungsi pembinaan saya di mana gitu. Nah, kalau di desa kan cuma 30 desa. Kalau di sekolah itu 200 kepala sekolah, saya panggilin semua. Jangan ke inspektorat sebelum ketemu sama saya. Bukan saya tidak menghargai inspektorat, saya ingin membantu inspektorat, membantu teman-teman sekolah itu. Mungkin pada saya itu penjelasannya nggak pas dan segala macam. Dan ternyata alhamdulillah ya, teman-teman di desa, ada 3 desa yang kita coba fasilitasi, ya turun sangat jauh, terjun sekali gitu. Nah, kalau masih belum puas, ayo sama saya lagi, bareng-bareng lagi. Nah, kemarin saya sudah siapkan waktu, saya senang tuh, walaupun saya terlambat lagi kan, sini penuh auditor semua ini. Nah, cuma teman-teman ini kok bawa pasukan juga, tandingan itu banyak. Padahal maksud saya, masalahnya di mana ini? Coba kita periksa bareng-bareng. Ini bahasanya begini loh. Dan sudah ada beberapa solusi-solusi yang diberikan contoh. Jangan kita terlalu mudah ketika ada perintah kembalikan uangnya. Jangan dulu. Lihat dulu. Lihat kecuali umpamanya kelebihan perjalanan dinas atau pajak. Jangan ditawar tuh. Paling isu masih tak. Paling kan cepat itu sudah. Itu enggak bisa diapa-apain sudah. Tapi kalau umpamanya ada pekerjaan dengan berbagai macam reasoning, dengan berbagai macam alasan yang kemudian kita tidak dikomunikasikan, itu kan jadi persoalan tuh. Ini kok ujuk-ujuk bayangan si auditor ini, kok tiba-tiba dari sini kok berubah ini. Ada sebuah proses yang harus kita jelaskan, kepada mereka. Bagaimana menjelaskan? Seharusnya menjelaskan itu nggak perlu dengan ngomong. Ini Pak berita acaranya, ini Pak fotonya, ini Pak kejadian pada saat itu. Kalau perlu, saya ketemu sama sebelum saya ajak Datun ya, kita video konferensi, saya udah ke sana. Pak Kadis, biasakan teman-teman sampaikan kepala sekolah, sampaikan ke desa. Sekarang era digital, videoin tuh. Termasuk hari ini saya senang, terima kasih itu saya di pura-pura nggak lihat saya gitu kan di kamera. Senang, apa yang saya omongin itu tanggung jawab saya untuk teman-teman laksanakan. Kalau ada apa-apa, dulu Kadisnya ngomong begini. Kalau tidak ada seperti ini, saya bilang, kapan saya ngomong? Saya bilang, pasti awas kamu ngaku, jangan memang kamu. Tapi saya sudah ada jejak digitalnya gitu. Nah, artinya kita tidak, saya kalau A, insya Allah saya bilang A, B, B, dan tidak ada niatan untuk mempersulit teman-teman. Bahkan saya selalu ingin mencari bagaimana sih memudahkan pengelolaan keuangan desa ini supaya teman-teman tuh tidak berbelit-belit lah dan tidak dipersulit juga dalam proses pemeriksaan. Karena apa? Saya kemarin dengan Pak Camat Babulu ya, saya bilang nanti kita duduk bareng Camat. Kamu tugasmu itu memverifikasi ya? Iya, verifikasi. Kalau ilmumu tidak sama dengan ilmu saya, nanti kita berantem. Kamu sudah lolos, kami tidak lolos, itu dia persoalan. Ya, sudah lolos dari kecamatan, terus katanya Basri tidak lolos. Nah, kita harus duduk bareng ini, duduk bareng. Kenapa kamu katakan lolos? Kenapa kami tidak katakan lolos? Supaya satu guru satu ilmu lah gitu ya. Ya satu guru satu ilmu, jadi Camat menyampaikan apa, saya menyampaikan itu sama gitu. Karena ada kejadian itu Pak Basri, Camat sudah rekom, kemudian kita tolak, ya ada beberapa desa. Hampir rata-rata Pak. Berarti kan kalau itu dia gurunya itu harus sama, kalau ilmunya gurunya itu harus sama gitu. Nah kebetulan Pak Basri ini kan orang sipil ya, saya juga pernah
bukan belajar, diajarin sama mereka ini bagaimana sih. Saya jadi kadis PU itu ya jadi insinyur sospol juga lah sebentar lagi saya kan. Nah, ada pemahaman sedikit dan mungkin teman-teman camat tidak paham seperti itu. Sekarang saatnya kita keluar dari kebiasaan lama kita yang kira-kira sudah tidak pas, leave it, tinggalin. Kita ikutin yang baru, yang menyamankan kita ya, membuat kita nyaman. Oleh karena itu bagaimana kita bisa nyaman? Dimulai dengan regulasi yang kita buat ya, termasuk teman-teman desa. Silahkan membuat aturan-aturan desa, tetapi lihat-lihat juga mana yang harus diatur, mana yang tidak diatur, seperti yang tadi ditanyakan tuh. Kalau itu tadi kita bahas, kita nggak masuk ke materi ini. Banyak sekali kalau tanda petik banyak sekali benturan-benturan aturan yang harus kita sekarang sinkronkan gitu. Harus kita sinkronkan supaya tidak multi tafsir. Ya untungnya Pak Basri udah saya suruh belajar juga. Pelajaran itu 279 ya, 279 33. Nah, supaya kita tidak ada persepsi. Lihat dulu judulnya, jangan kalau lihat perbuk atau nanti yang ada itu dalam waktu dekat saya akan bikin juklak juknis. Nanti kalau sudah ada itu ndak mau baca perbuk ndak apa-apa, tinggal juklak juknisnya itu. Jadi kalau juklak juknisnya salah, saya tiba-tiba dimarahi Pak Bupati, kamu salah bikin juklak juknis, saya rubah. Jangan sampai Bupati kita nanti membuat aturan yang salah, terus kita mau marahin siapa ini? Tidak ada lagi ya. Nah, dan itu menjadi kewenangan dinas itu aja sebenarnya. Dan kita sudah sepakat dengan teman-teman semua untuk segera memverifikasi beberapa, karena memang aturan itu tidak mesti harus berlaku selamanya, sesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang mungkin kita rubah. Lanjut. Oke. Ini masuk ke pengendalian. Kalau melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan tercantum dalam bukti transaksi. Ini bahasa umum semua kan yang perlu diperdebatkan ini pengendalian. Bukti transaksi sudah jelas. Surat perubahan perjanjian sudah jelas ini. Artinya ketika melakukan suatu besok lusa mengadakan lelang, ternyata terjadi perubahan di dalamnya, ya ini harus dilakukan perubahan. Iya. Merubah sesuatu itu bukan karena kemauan sendiri, tetapi dirapatkan, diberita acarakan,